Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fauzan Alfaruq, NBI 146210013. Di sini saya akan presentasikan tugas ETS pengembangan aplikasi bergerak dengan dosen pembimbing Muhammad M. Firdaus, ST, MKOM. Tugas ini terdiri yaitu buatlah aplikasi Android sederhana dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu ada nomor nota, nama pembeli, jenis, tanggal beli, jumlah pembelian, diskon, hari libur, saudara, jenis barang dibeli, PPN, grand total, uang dibayar, dan uang kembali. Penjelasannya isi nota tersebut. Oke, selanjutnya kita ke pemrogramannya. Di sini nanti saya akan menjalankannya ke HP. Yang pertama itu ada import.io, yaitu di sini untuk menyimpan pustaka. Pustaka ini digunakan untuk mengimport fungsi-fungsi terkait dengan operasi input dan output. Ya, selanjutnya ada import package flutter atau material.dav. Pustaka ini mengandung komponen-komponen UI yang diperlukan untuk membuat aplikasi Flutter. Pustaka ini juga menyediakan berbagai widget seperti material app, scalefoot, app bar, dan sebagainya untuk membangun antarmuka. Seperti ini, ada my app, ada material app, scalefoot, dan app bar. Oke, di bawahnya ada import package image picker, image picker.dav. Ini adalah pustaka yang digunakan untuk mengimport komponen yang memungkinkan pengguna memilih gambar dari galeri terperangkat di sini untuk pemilihan dari foto atau gambar. Nah, selanjutnya ada void main. Fungsi dari main sendiri adalah sebagai fungsi utama yang dipanggil saat aplikasi dimulai. Fungsi main ini menjalankan aplikasi Flutter di dalamnya yang dapat memanggil widget my app dengan run app. Nah, selanjutnya di run app sendiri, di kelas run app ini adalah untuk menginisialisasi aplikasi dan memulai eksekusi dengan menampilkan widget my app sebagai tampilan utamanya. Dan selanjutnya ada kelas my app. Kelas my app ini adalah widget yang mewakili tampilan awal dari aplikasi. Jadi kelas my app ini adalah turunan dari stateless widget. Oke, di bawahnya ada widget will content text. Dari kelas my app di atas untuk mengembalikan widget material app yang mengatur tampilan dasar dari aplikasi. Material app memiliki scalefoot. Material app ini memiliki scalefoot sebagai halaman utamanya dengan judul yaitu input data Flutter. Di sini saya menggunakan judul dengan input data Flutter di tampilan utamanya dengan menggunakan widget scalefoot. Ini adalah bagiannya dari tampilan yang mengorganisir elemen-elemen UI dalam aplikasi. Dalam kode ini, scalefoot digunakan sebagai kontainer utama yang memiliki app bar dengan judul data Flutter, widget my form. Di sini ada widget my form, mungkin merupakan bagian dari kode yang belum ditampilkan. My form adalah
widget yang akan digunakan untuk menggambarkan formulir atau antarmuka pengguna UI aplikasi. Oke, selanjutnya kita ke kelas MyForm. Kelas MyForm extends stateful widget. Kelas ini adalah deklarasi dari kelas MyForm yang merupakan turunan dari stateful widget. MyForm adalah widget yang akan digunakan untuk menggambarkan formulir yang akan diisi oleh pengguna. Ini merupakan bagian utama dari tampilan yang akan memungkinkan pengguna memasukkan datanya. Jadi untuk memasukkan data di sini menggunakan fungsi yaitu kelas MyForm dan mengextend stateful widget. Nah, kelas MyForm state extend state MyForm ini adalah deklarasi dari kelas MyForm state. Ini ada MyForm state yang merupakan turunan dari state MyForm. Kelas ini digunakan untuk menyimpan berbagai nilai dari formulir dan gambar yang dipilih oleh pengguna. Inilah tempat state keadaan dari widget MyForm dikelola. Dikelola yang variabel yang dikelola ada string, nota number, string buyer name, string select jenis yaitu untuk masuk ke jenis, string nota number untuk masukkan nota, string buyer name untuk masukkan nama beli, string ini select jenis untuk jenis, date tab di sini untuk seperti date picker yaitu untuk masukkan kalender yaitu tanggal beli, ada double jumlah pembelian di sini untuk menghitung jumlah pembeliannya, double diskon untuk menghitung diskon dari jumlah pembelian tersebut, bold isi hari libur. Nah, is hari libur ini ketika hari libur maka akan mendapatkan diskon yang lebih daripada hari biasa. Dan bold is saudara, double grand total di sini untuk menghitung total dari pembelian, double uang dibayar di sini untuk menghitung uang yang dibayar oleh pengguna, dan double uang kembali yaitu untuk menghitung kembalian dari grand total dan uang dibayar. Dan file image file di sini untuk variabel untuk memasukkan image. Di sini ada bold is abc. Bold ini adalah untuk menu-menunya. Bold is abc, bold is ppp, bold is xyz files, bold x www, dan string ppn. Double jumlah ppn di sini untuk menghitung jumlah ppn-nya. Text editing controller, text area controller, dan sebagainya. Text editing controller ini adalah untuk mengontrol teks yang digunakan untuk mengontrol teks area di bawah formulir. Ini akan menampilkan hasil dari pengisian formulir dan akan diisi dengan hasil perhitungan. Di bawahnya ada future void select image ASYNC. Ini adalah metode ASYNC yang digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih gambar dari galeri perangkat. Metode ini menggunakan image picker. Jadi image picker menggunakan image picker untuk membuka galeri dan memilih gambar. Jika gambar dipilih, gambar tersebut disimpan dalam variabel image file. Selanjutnya ada foto void select date
will contain ASYNC. Ini adalah metode dari ASYNC yang memungkinkan pengguna memilih tanggal dari kalender. Metode ini menampilkan dialog pemilih tanggal menggunakan show, yaitu menggunakan show date picker, dan menyimpan tanggalnya yang dipilih dalam variabel ini, variabel select date, variabel select date. Oke, selanjutnya kita ke metode calculate discount. Metode ini digunakan untuk menghitung diskon berdasarkan ini, untuk menghitung diskon berdasarkan jenis yang dipilih. Metode calculate grand total digunakan untuk menghitung grand total berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi calculate diskon ini yaitu berisi pilihannya ada pelanggan biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Di dalam variabel select jenis, jika pelanggan biasa maka diskonnya 0, tidak ada diskon sama sekali. Dan jika pelanggan maka diskon 0,02, jadi 200 nanti. Di bawahnya jika pelanggan istimewa maka akan didiskon sebanyak 400. Di sini menggunakan perhitungan 0,04 yang akan digunakan di calculate grand total. Metode calculate grand total ini itu jumlah pembelian sama dengan 0, grand total 0. Pembelian diskon. Di sini grand total yaitu 2. Dia pada hari libur, di sini ada jika hari libur yaitu total diskon yaitu dari grand total 2.500, dan jika saudara maka totalnya 5.000, didiskon 5.000. Nah, seperti yang grand total sama dengan jumlah pembelian sama dikurangi diskon. Nah, is ABC grand total plus sama dengan 100. Jika is PPP grand total min sama dengan 500. Jika is XYZ, jika membeli XYZ maka plus sama dengan 200. Dan jika beli is WWW maka grand total min sama dengan 100. If grand total lebih kecil dari 0, grand total sama dengan 0. Oke, seperti yang dijelaskan pada calculate diskon, yaitu metode ini dipanggil ketika ada perubahan pada jenis yang dipilih. Nah, itu ada diskon ini. Dalam formulir select jenis, ini biasanya terjadi ketika pengguna beli jenis dari daftar dropdown tersebut. Metode ini memeriksa nilai yang tersimpan dari dalam variabel select jenis dan menghitung nilai diskon berdasarkan jenis yang dipilih. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu jika pembeli biasa tidak ada diskon, pembeli yaitu pelanggan diskonnya 0,02, pembeli istimewa diskon 0,04 dan sebagainya. Jadi kita lanjut. Oke, selanjutnya ada untuk menambahkan PPN pada grand total. Di sini kode ini yaitu menjelaskan dua metode penting dalam aplikasi, yaitu dalam Flutter, calculate grand total dan summise. Calculate grand total. Metode ini bertanggung jawab untuk menghitung nilai grand total setelah mempertimbangkan PPN atau pajak yang bertambah dan menghitung uang kembali. Pertama, metode ini memeriksa apakah input PPN tidak kosong, yaitu dengan menggunakan PPN is no.
dengan menggunakan ppn is not empty. Jika ppn tidak kosong, maka dilakukan langkah-langkah berikutnya. Metode ini mencoba mengonversi nilai ppn menjadi tipe data double dengan menggunakan double ppn value misalnya maksudnya double ppn pairs sama dengan 0. Jika ppn dapat diubah menjadi double, maka nilai ppn menjadi ppn value. Diatur dengan nilai tersebut. Jika tidak, ppn value diatur ke nilai 0. Selanjutnya metode menghitung jumlah ppn yaitu dengan menggunakan variabel jumlah ppn sama dengan grand total dikali ppn value dibagi 100. Setelah menghitung jumlah ppn, nilai grand total diperbarui dengan menambahkan jumlah ppn yaitu grand total ditambah sama dengan jumlah ppn. Ini untuk menggabungkan nilai ppn ke grand total. Selanjutnya metode menghitung uang kembali. Uang kembali sama dengan uang dibayar dikurangi grand total. Nah, di uang kembalian. Uang kembali adalah uang yang dibayar, seperti ketika grand totalnya sama dengan 50, uang dibayarnya sama dengan 50, maka uang kembaliannya adalah 0. Dan jika uang yang dibayar 100, grand totalnya 50, maka uang kembaliannya sama dengan 50.000. Selanjutnya ada SUMESEC box dalam kurung string mesec. Metode ini digunakan untuk menampilkan dialog yang berisi data yang telah diinputkan oleh pengguna, termasuk gambar yang mungkin telah dipilih. Isi dari dialog adalah suatu kolom dengan beberapa elemen. Elemen pertama adalah teks yang berisi pesan yang telah diinputkan. Atau teks pertama adalah output data. Output data adalah dari keluaran dari data yang telah disimpan, yaitu dari input data Flutter. Setelah mengisi data, maka akan keluar hasilnya itu di dalam output data. Kemudian untuk memeriksa apakah image tidak nol, artinya gambar telah dipilih, yaitu jika ada gambar yang dipilih, gambar tersebut ditampilkan dalam ukuran 100 x 100 pixel. Nah, ini setelah memilih gambar, maka akan dikonversi ukurannya menjadi 100, panjang dan lebarnya 100 x 100. Dan setelah untuk menampilkan, setelah semua data ditampilkan, maka ada tulisan tutup untuk keluar. Selanjutnya ada metode build text content. Padding dari padding ini digunakan untuk memberikan jarak sekitar seluruh konten yang ada dalam kolom dengan nilai add ke insert al 16.0 yang menentukan jarak sebesar 16 pixel dari setiap sisi atas, kanan, bawah, kiri. Kolom ini digunakan untuk menggabungkan elemen-elemen UI dalam susunan vertikal. Seluruh tampilan UI dibangun di dalam bentuk, dan seluruh tampilan UI ini dibangun dalam row. Sebagai yang di dalamnya ada teks, digunakan untuk menampilkan label. Teks ini juga label menjelaskan elemen input berikutnya. Dalam contoh ini label nomor nota ditampilkan dengan ukuran fontnya 16,0. Di bawahnya ada size box. Size box digunakan untuk memberikan jarak horizontal. Jarak horizontal sebenarnya 16 pixel juga.
Dan fleksibel adalah widget yang digunakan untuk mengolah elemen input. Dalam hal ini text field fleksibel memberikan fleksibilitas pada lebar text field sehingga text field dapat memanfaatkan sisa ruang yang tersedia secara horizontal. Text field sendiri digunakan untuk mengambil input dari pengguna dalam bentuk teks, yaitu onChange, digunakan untuk menangani perubahan pada nilai yang dimasukkan pengguna. Ketika nilai berubah, metode setState dipanggil untuk memperbarui variabel nota number dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Dan selanjutnya ada derogation, yaitu untuk melakukan derogation dengan masukkan teks, yaitu memasukkan nomor nota. Di sini untuk memasukkan nomor notanya. Oke, selanjutnya ada sizebox height, yaitu sizebox digunakan untuk memberikan jarak vertikal sebesar 20 pixel antara elemen-elemen row sebelumnya dan elemen row yang di bawahnya. Oke, selanjutnya ada sizebox juga. Di dalam teks ada nama pembeli, ada text style di sini untuk memberikan ukuran font size 16 pixel. Sizebox dengan tinggi yaitu dengan jarak horizontal sebesar 16 pixel. Dan fleksibel child text file seperti yang di atas. Ada set buyer name, di sini ada variabel buyer name dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna sesuai nilai. Nah, di sini ada untuk decoration-nya, input decoration untuk memasukkan nama pembeli. Terus, oke, lalu ditutup dengan row. Selanjutnya ada sizebox height, ini horizontal 420. Itu ada di sini dalam row, di sini untuk memasukkan foto user. Untuk masukkan foto usernya ada dalam. Jadi nanti ketika ngeklik browse, maka akan diarahkan ke file untuk memberikan foto pada pelanggan. Nah, children widget image file yaitu jika tidak nol maka akan ditampilkan kolom yang berisi elemen-elemen berikutnya. Image file yaitu digunakan untuk menampilkan gambar yang telah dipilih oleh pengguna dengan lebar dan tinggi masing-masing, yaitu image file ini lebar dan tinggi dan lebar sebesar 100 kali 100 dikonversi menjadi 100, yaitu elevate button digunakan untuk memberi pengguna opsi untuk mengganti gambar yang telah dipilih dengan label change, memperbarui untuk mengganti gambarnya. Dan selanjutnya ada sizebox sama tadi, yaitu dengan tinggi horizontal 20, widget teks jenis sini untuk memasukkan jenis pelanggan, pelanggan biasa, pelanggan istimewa. Jadi yang diletakkan di dalam drop down button digunakan untuk menampilkan pilihan jenis. Ini adalah elemen drop down yang memungkinkan pengguna memilih salah satu opsi dan value dan di bawahnya on change yang adalah fungsi yang memilih fungsi yang akan dipanggil ketika pengguna memilih opsi yang berbeda ketika pengguna memilih jenis baru. Oke, seperti jenis barunya itu seperti biasa, pelanggan istimewa. Nah, di sini ada diskon masing-masing di antar pelanggan. Seperti yang di atas, jika biasa tidak ada diskon, jika pelanggan diskonnya 0,02 atau 200, pelanggan istimewa 200.
Oke, selanjutnya ada perlu widget untuk masukkan tanggal beli. Untuk sini tanggal beli teks dengan tanggal beli, text style bukan ukuran font size-nya 600, setbox tinggi 16 pixel, setbox elevate button dan elevate button tombol yang memicu tampilan kalender ketika diklik. Jadi ketika fungsi dari elevate button ketika pemilihan tanggal diklik akan memunculkan pemilihan dari kalender tersebut. Oke, selanjutnya ada jumlah pembelian. Di sini untuk masukkan jumlah pembelian. Jumlah pembelian semuanya jika diisi 10.000 maka akan mendapatkan diskon tersendiri. Jumlah pembelian sama dengan double triple value calculate diskon. Jika semakin banyak jumlah maka diskonnya akan semakin besar. Nah, decoration untuk di sini adalah teks untuk masukkan jumlah pembeliannya dengan keyboard tipe teks keyboard tipe di sini untuk memasukkan pembelian dalam variabel keyboard tipe. Oke, selanjutnya ada dalam teks diskon dan dalam row widget diskon dengan style, teks stylenya from set dengan ukuran 16 pixel dan tinggi horizontalnya sama dengan 16 pixel. Oke, selanjutnya dalam widget di bawah ada hari libur digunakan untuk memberikan jarak widget setbox untuk memberikan jarak 20 pixel dan row di sini ada checkbox di dalam ini untuk menampilkan kotak centang, dan jika checkbox tersebut diklik maka akan hasilnya ya. Apakah hari libur? Jika dicentang ya, jika tidak maka hasilnya tidak. Oke, di bawahnya nah di bawah ini adalah dari checkbox, terusan dari checkbox yang di atas, yaitu jika hari libur maka akan muncul ya. Jika checkboxnya tidak dicentang maka akan muncul tidak, seperti itu. Dan ketika checkbox dicentang iya maka akan muncul calculate grand total dan diskonnya. Jika tidak maka tidak akan mendapatkan diskon. Dan juga sama seperti pada widget saudara ini juga terdapat checkboxnya jika dicentang maka ya, maka akan mendapatkan diskon. Ya, maka akan mendapatkan diskon, dan jika tidak dicentang maka tidak akan mendapatkan diskon. Oke, selanjutnya pada jenis barang yang dibeli. Jenis barang yang dibeli ada beberapa, yaitu ada 4, ada ABC, BBB, IJZ, dan WWW. Oke, di sini ada ABC, property value diatur sebagai is ABC. Nah, ABC dalam value is ABC yang mengikat status pemilihan jenis barang ABC ketika pengguna mengubah status centang. Metode dalam metode onChange akan dipanggil di dalamnya is ABC, diperbarui dengan nilai baru, dan kemudian metode calculate diskon. Calculate diskon dipanggil untuk menghitung ulang total keseluruhan berdasarkan diskon. Nah,
pada ABC diskonnya berapa, dan kemudian ada teks BBB juga. Mengubah status centang. Jika untuk mengubah status centangnya menggunakan objek for new value, dan juga terdapat calculate diskon untuk menghitung diskon pada BBB. Bawahnya XYZ dengan calculate diskon untuk menghitung diskon pada XYZ, dan teks www checkbox calculate diskon untuk menghitung diskon pada www. Jadi ada diskon tersendiri. Oke, selanjutnya pada PPN. PPN ada fleksibel, digunakan untuk fleksibel ini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen ini dalam satu baris sehingga input PPN dapat mengisi sisa lebar layar dengan baik. Text file selanjutnya di bawahnya ada text file, digunakan sebagai input teks untuk pengguna memasukkan nilai PPN dalam persentase. Saat nilai dalam input berubah, metode onCheck akan dipanggil. Metode onCheck-nya akan dipanggil jika ada perubahan. Setelah itu PPN diperbarui dengan memanggil calculate grand total untuk menghitung ulang total keseluruhan berdasarkan nilai PPN yang diinputkan. Di sini dalam memasukkan PPN tersebut. Jika PPN-nya 100, maka akan dihitung lagi calculate grand totalnya. Dan jika 1000, maka akan dihitung lagi dan seterusnya. Oke. Selanjutnya pada grand total uang dibayar. Di sini grand total untuk menampilkan total dari inputan sebelumnya, dari PPN, dari pemilihan, dan dari saudara atau hari libur, maka akan dihitung dari grand total tersebut. Juga ada uang dibayar di dalam teks ini. Dalam file menunjukkan uang dibayar digunakan untuk memberikan pemahaman tentang elemen berikutnya, yaitu input jumlah uang yang dibayar. Nah, di bawahnya untuk memasukkan jumlah uang yang dibayar dengan menggunakan hit text untuk menampilkan masukkan untuk jumlah uang yang dibayar. Dalam text field. Oke, setelah uang dibayar diperbarui, ini akan memanggil calculate grand total untuk menghitung ulang total keseluruhan berdasarkan uang yang telah dibayar. Nah, jika uang yang dibayar ini kurang dari hasil dari grand total, maka akan munculkan minus, akan min di depannya. Misal jika totalnya 50, bayarnya 40, maka akan min 10.000 itu. Selanjutnya pada uang kembali, variabel uang kembali. Di sini ada teks yang dimana nilai uang kembali ditampilkan. Nilai ini adalah jumlah uang yang harus dikembalikan kepada pelanggan. Di sini menggunakan metode toString fixed 2 untuk memastikan bahwa nilai tersebut ditampilkan dengan 2 angka desimal setelah koma. Ini berguna agar nilai tersebut terlihat seperti mata uang. Nah, nilai yang ditampilkan dalam teks diambil dari variabel, yaitu variabel uang kembali, dan akan dihitung pada variabel, yaitu pada grand total. Oke, selanjutnya pada sysbox. Nah, pada sysbox ini, pada widget ini adalah untuk menampilkan hasil, yaitu untuk menampilkan outputnya dari nomor nota number, prosesnya, untuk proses dari nama jenis, buyer name, dan sebagainya.
hari libur nama pembeli, akan muncul siapa nama pembelinya sesuai dengan inputan yang dilakukan di atas. Dan hari libur jika iya maka iya, jika tidak maka tidak. ABC semuanya memilih A, B, C dan X, Y, Z, maka akan ABC maka akan muncul ya, BBB tidak, X, Y, Z ya, BBW tidak, sesuai dengan apa yang telah dipilih. Dan PPN akan untuk menampilkan PPN, di sini untuk menampilkan grand total, uang dibayar dan uang kembali di dalam teks area controller. Oke, di sini dalam cek tes untuk memproses semua hasil yang telah diinputkan dalam variabel nota number, buyer name, select jenis, select date, jumlah pembelian, diskon, is hari libur, is saudara, grand total, uang dibayar, uang kembali, is ABC sampai dengan files, is PPP files, XYZ files, is WW files, PPN, jumlah PPN, text area controller, dot clear akan untuk menghapus text area controllernya, dan image file. Di sini adalah untuk proses untuk pada text wizard. Jika text wizard dipencet maka text area controller secara otomatis akan hilang dan hasil dari text area controller tersebut. Dan bawahnya ada box, head 20 container weight double infinity file controller. Nah, di sini untuk kemudian hasil yang akan ditampilkan di sini. Di sini adalah di dalam teks area. Oke, selanjutnya kita ke untuk merun. Di sini saya menggunakan handphone. Oke, di sini saya menggunakan HP untuk merun dari kode tersebut, yaitu berikut adalah tampilannya. Dari tampilan terus ya, pertama kita isi nomor nota, misal AXY 45 Y, nama pembeli misal nama saya Dani Fauzan, browser. Nah, di sini untuk memilih foto pelanggan, foto sesuai dengan yang dicari, maka akan selanjutnya jenis pelanggan misalnya pilih tanggal 29, jumlah pembeli misalkan jumlahnya 10.000. Maka akan muncul diskonnya sesuai dengan jika pelanggan biasa maka diskon tidak muncul. Jika pelanggan 200 diskonnya, pelanggan istimewa 400. Nah, kita menggunakan pelanggan istimewa. Jika hari libur ya, jika hari libur checkboxnya dicentang maka akan ya, jika tidak maka akan langsung ke tidak. Dan juga pada teks saudara, jika textbooknya dicentang maka iya, jika tidak maka tidak. Kita centang jenis barang yang dibeli, misalnya saya beli ABC dan XYZ. PPN kita masukkan 3.000. Nah, sini akan muncul grand total. Grand total sendiri dihitung dari hari libur saudara atau tidak. Jika hari liburnya jika hari libur tidak dicentang maka tidak ada diskon, maka akan lebih banyak. Begitupun saudara, jika tidak dicentang maka tidak, grand total menjadi 300.000. Dan jika dicentang, jika iya maka akan menjadi 74.400. diskonnya sangat berbeda. Ini pun termasuk pada pemilihan. Jika memilih ABC maka diskon, maka jumlahnya sekian-sekian sesuai dengan harga.
Ini jumlah yang dibayar dari 74.000, misal saya masukkan 100. Nah, 100.000, uang kembali 25.600. Jadi diskon. Dan jika uang kurang, maka min, ini uang saya 10.000, maka akan min 6.400. Nah, ini kita klik proses. Maka berikut adalah tampilan dari output data, itu nomor nota, XY, pembeli, Dani Fauza, jenis pelanggan istimewa, tanggal beli tanggal 29 bulan 10 2023, jumlah pembeli, ya, maka berikut tampilannya. Di sini untuk tutup, dan selanjutnya ada tombol reset sendiri. Jika reset di klik, maka text area akan hilang. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.